Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Pekan ketiga BRI Super League 2025-2026 telah usai dengan menghadirkan 30 gol yang bersarang. Dan tahukah kalian, di pekan ketiga ini tak ada satupun tim away yang berhasil raih kemenangan. Ya meskipun tak semua tuan rumah pun berhasil menang. Tuan rumah di pekan 3 yang gagal menang adalah Semen Padang yang ditahan imbang 1-1 oleh PSM, PSBS Biak yang ditahan imbang 2-2 oleh Persis Solo, Persija yang ditahan imbang 1-1 oleh Malut United, PSIM yang ditahan imbang 1-1 oleh Persib, dan Madura yang ditahan imbang 1-1 oleh Persita Tangerang. Sementara tim tamu yang kalah di pekan ketiga ini adalah Bayangkara yang kalah 2-1 dari Arema, Persik Kediri yang kalah 3-1 dari Dewa United, Bali United yang kalah 5-2 dari Persebaya, dan Persijap Jepara yang kalah 3-1 dari Borneo FC. Dan inilah tabel klasemen sementara pekan ketiga, di mana Borneo FC masih kokoh di puncak dengan poin sempurna 9, diikuti Persija Jakarta dan Arema di urutan 2 dan 3 yang sama-sama raih poin 7. Di papan bawah, Dewa United berhasil keluar dari zona degradasi usai menang 3-1 dari Persik Kediri. Sementara Persita, PSBS, Persik Kediri, Bayangkara, dan Bali United adalah tim-tim yang belum raih 1 poin pun di 3 laga ini. Sementara di papan tengah belum banyak pergeseran, masih hampir sama dengan pekan kedua kemarin ya. Nah, apakah 3 laga ini cukup untuk jadi bahan patokan siapa yang akan jadi juara musim ini? Tentu saja tidak. Sebab ini baru 3 laga, minimal 10 laga lah ya, baru mulai ketahuan lah ya. Tapi paling tidak dengan 3 laga yang dijalani di BRI Super League musim ini, harusnya sih tim-tim yang berlaga di Super League musim ini udah bisa mengamati kekurangan timnya masing-masing. Tinggal sekarang ya terserah klub tersebut bisa cepat merespon atau tidak soal kekurangan yang tim mereka miliki. Mumpung bursa transfer masih ada loh ya. Dan inilah beberapa kejadian unik yang terjadi di pekan ketiga yang bisa kami monitor. Sebab kami nggak bisa memonitor semua nih kejadian-kejadian di Super League di musim ini ya. Yang pertama, 2 penalti yang gagal dieksekusi oleh pemain Persib lawan PSIM. Ternyata posisi bola itu saat akan ditendang itu tidak tepat di titik penalti. Dalam aturan FIFA itu ya, bola yang akan ditendang dalam titik penalti haruslah minimal itu setengah menyentuh garis tengah titik penalti. Untuk Maklok dan Uliam Barus ini udah 3/4 lewat ya. Tapi apalah daya lah ya. Soalnya titik penaltinya pun nggak kelihatan. Cuma tendangan penaltinya Z Valente yang tepat di tengah-tengah titik putih itu ya. Dan kejadian 2 kali penalti gagal ini adalah kejadian pertama ya di musim ini. Yang kedua soal kartu kuning Joel Vinicius usai mencetak gol ke gawang Persijap Jepara. Jadi usai mencetak gol ke gawang Persijap, Joel Vinicius ini tuh dikasih kartu kuning oleh wasit. Penyebabnya adalah karena dia memakai topeng. Dan ini udah sesuai aturan FIFA yang baru. Dimana dalam aturan FIFA yang baru, seorang pemain sepak bola dilarang melakukan selebrasi dengan berbagai hal seperti tindakan provokatif, tindakan mungkin rasisme, dan juga memakai atribut-atribut yang memang di luar lingkup sepak bola. Yang ketiga masih di pertandingan yang sama, Borneo FC lawan Persijap Jepara. Ini ada momen di saat pemain Persijap Jepara dilanggar di kotak penalti. Ini terlihat banget ya,
Pemain Borneo FC ini melanggar pemain Persijap Jepara, tapi wasit yang bertugas tak memberikan pelanggaran atau penalti pada Persijap Jepara. Ini juga kontroversi nih. Yang keempat adalah Reva Adi Utama di PSIM Jogja. Jadi pemain pertama di musim ini yang mengakibatkan 2 penalti untuk lawan. Dan uniknya dia juga kapten pertama yang melakukan 2 kesalahan yang mengakibatkan penalti musim ini. Tapi dia pun mencetak sejarah, 2 kali lakukan pelanggaran tapi 2 kali juga gagal dieksekusi oleh lawan. Yang kelima, Arema FC jadi tim yang paling konsisten mendapatkan penalti dari 3 pertandingan. Jadi udah 3 kali penalti di 3 laga, masing-masing 1 penalti 1 laga ya. Meskipun jumlah total penaltinya sama dengan Persib, tapi bedanya Arema 1 kali pertandingan pasti dapat 1 penalti. Yang keenam adalah Persija Jakarta kemungkinan akan mendapatkan sanksi yang lebih gede lagi di pekan ketiga ini. Setelah di pekan 1 dan pekan 2, Persija menempati urutan pertama sebagai tim dengan denda paling besar untuk Komdis di musim ini. Dan pekan ketiga pun kayaknya sih akan lebih gede lagi ya, karena ada beberapa pelanggaran yang terjadi di laga Persija lawan Malut United. Ya kalau kita rinci aja ya, pelemparan benda ke lapangan aja ini kalau cukup banyak begini ya, mungkin bisa 50 juta dendanya. Belum lagi kata-kata ujaran kebencian dan rasisme terhadap pemain Malut pun ini 50 juta. Lalu keributan penonton dengan pemain pun ini mungkin 100 jutaan kali ya. Belum lagi kartu merah nih, Rio Fahmi 10 juta. Juga rokok nih yang cukup banyak, itu udah 10 juta ya. Itu udah berapa tuh? 220 juta. Jadi ya kalau ditotalkan mungkin kurang lebih sekitar 220 atau 230 jutaan lah ya untuk pekan ketiga ini untuk Persija ke Jakarta dari denda Komdis. Jadi ada peningkatan ya. Pekan pertama di dendanya itu 100 juta lebih. Pekan kedua di dendanya 200 juta. Nah, pekan ketiga mungkin 200 juta lebih lagi ya. Jadi naik terus nih prestasinya ya. Gimana nih? Ada lagi yang mau ditambahin nggak? Maaf ya kalau nggak semua bisa kami bahas. Soalnya kami nggak mencermati semua, nggak nonton semua pertandingan Ligue 1 ya. Gawe cuy, masa nonton mulu. Lanjut, ya sudahlah. Nampaknya keinginan kalian ya para supporter untuk away atau larangan away ini dicabut, kayaknya sih akan tambah sulit deh. Ya paling nggak sampai PSSI berganti kepemimpinan. Sebab ya selama kalau PSSI-nya masih yang ini-ini aja, ya harapan untuk supporter away itu kampaknya sih akan sirna. Ya gimana nggak sirna coba? Wong tiap minggu hampir ada pasti keributan tuh. Kayak yang terbaru itu tuh katanya lagi rame nih di media sosial, ada keributan di Jogja antara oknum lo ya. Ingat. Kalau kelompok supporter itu nggak mau loh ada anggotanya disebut anggota anu gitu kalau ada keributan. Mereka tuh nggak mau, nggak pernah mengakui. Namanya ya oknum lah katanya. Siapapun yang ribut itu namanya oknum, bukan supporter katanya. Tapi kalau lagi happy-happy, itu anggota kami ya. Itulah lumrah lah seperti itu. Ya ini ada oknum supporter Persib yang away ke Jogja terlibat keributan dengan oknum supporternya PSIM Jogja. Beritanya sih simpang siur dan lebih banyak sih nyalain supporter Persib. Ya iyalah, pasti supporter Persib yang disalahin karena kan supporter Persib yang away, ya pasti dia yang salah lah. Udah tahu ada larangan away, kok masih tetap aja nekat away? No, stadion sepi katanya, malah ikutan away. Stadion mah sepi, away mah jalan terus gitu kan? Pasti gitu nyinyirnya. Padahal kalau buat kami pribadi kejadian-kejadian seperti ini, ayo kalian juga sama ya, yang biasa ngikutin sepak bola Indonesia, mungkin kalian udah biasa lah ngeliat kejadian kayak gini. Karena pada faktanya ya, ini pada fakta lo ya, setiap ada 4 supporter dari 4 tim rival ini yang away, pasti akan ada keributan. Bener nggak? Nggak itu supporternya Persib, nggak itu supporternya Persebaya, nggak itu supporternya Persija, nggak itu supporternya Arema. Ketika ada away ke tempat-tempat yang mungkin ada gesekannya, pasti akan ada keributan toh. Cuma permasalahannya kalau untuk supporter Persib, ya kalau ada keributan seperti ini ya bisa double kill lah. Kenapa double kill? Karena kan supporter Persib itu saat ini lagi disorot. Karena ya dari awal musim ini aja larangan supporter away itu nggak dicabut. Itu kan ada apa ya? Ada fitnahan, ada kambing hitam. Katanya kata PT Liga nih kemarin, ini gara-gara supporter Persib yang rusuh saat penyerahan trofi. Itu udah satu tuh borok supporter Persib.
Ditambah sekarang ada keributan di Jogja. Udah tambah parah aja boroknya supporter Persib. Istilahnya apa? Di mata semua supporter, supporter Persib itu paling jelek. Nah, gara-gara lu nih, gara-gara supporter Persib nih, supporter away nggak bisa away nih. Terus sekarang ribut lagi. Wah, nih orang bener-bener nih supporternya. Nah, gitu kan. Padahal kan kalau kalian tahu, ya kalau kalian jadi supporter, makanya kita itu nggak boleh apa ya, nggak boleh menyalahkan satu dua belah supporter ya, kelompok supporter kalau kita belum pernah ikutan yang namanya away ataupun nonton gitu kan. Kita kalau cuma nonton di TV doang kayaknya nggak fair juga gitu, karena ya buat kami-kami yang ada di jalanan, pencari berita di jalanan ya, itu hampir setiap supporter pun, setiap klub supporternya pasti ada yang ribut, dan itu kejadian yang lumrah kalau kami di jalan sebagai pencari berita. Nah, untuk kronologi di Jogja, kami pribadi nggak terlalu tahu ya, soalnya kami nggak ada di tempat kejadian. Tapi banyak rekan-rekan kami para pencari berita di sana yang menyaksikan kejadian itu secara langsung pun, dan juga coba menginterogasi beberapa supporter yang terlibat keributan di sana. Akhirnya didapatilah sebuah klarifikasi, sebuah berita. Ini pun dapatnya dari sumber kepolisian juga katanya. Jadi kronologi awalnya seperti ini nih. Pertama itu di dalam stadion, katanya sih ada sebagian kelompok supporter yang memang udah saling ejek ya, udah saling panas-panasan ya, tapi dilerai, tapi tetap ini merembetnya terus sampai ke pulang ya. Usai pertandingan PSIM melawan Persib di Stadion Sultan Agung Bantul. Ini para rombongan supporter Persib yang menggunakan mobil bus ini bersenggolan nih dengan salah satu oknum supporter PSIM Jogja yang mengendarai sepeda motor hingga terluka. Tapi para supporter Persib bertanggung jawab membawa si korban ini ke rumah sakit dan dibiayai, bahkan keluar duit 2,5 juta. Itu udah beres tuh. Dengan secara damai ya, jadi si korban tuh udah damai dengan para supporter Persib. Tapi ada temennya nih yang nggak terima, akhirnya ngomong lah, entah itu pakai WA atau apa ke teman-teman yang lain. Woi, ono koncone lu, koncomu kue lu, diserang karo supporter Persib, ngantek mlebu rumah sakit. Ngono, itu katanya. Ada teman kita tuh katanya tuh diserang sama supporter Persib sampai masuk rumah sakit. Otomatis dong, teman-teman supporter PSIM yang lain yang menerima berita tersebut emosi dan marah dong. Akhirnya terjadilah keributan. Itu kronologi awalnya loh, terjadi keributan di Jogja ini. Itu yang kami tahu, dapat informasi dari berbagai pihak yang berada di Jogja saat itu ya, termasuk dari pihak kepolisian. Jadi intinya di kronologi kejadian ini yang salah itu pertama supporter Persib, udah tahu nggak diizinin away, kok izin. Yang kedua ini si provokator bangsat nih gitu kan, yang udah bikin panas gitu kan. Makanya berkali-kali kami bilang gitu loh, untuk Persib dan para supporternya ini tolong dong lebih hati-hati gitu kan, lebih bijak, lebih dewasa gitu. Kami tahu masih banyak supporter Persib yang otaknya masih kayak bocil, badan doang gede tapi otak kecil. Udah tahu sekarang lagi diintai. Persib itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Persib lagi diintai loh. Karena apa? Banyak banget yang ngerasa benci sama supporter Persib gitu kan. Apalagi usai larangan supporter away katanya gara-gara supporter Persib. Jadi ya sedikit aja tindakan udah pasti jelek semua gitu. Tapi kalian malah nggak menghiraukan gitu. Tapi kami pribadi belum tahu kronologi sebenarnya karena belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak ya. Sebab ya masih simpang siur ya. Ada juga yang bilang katanya bus yang itu bukan bus Persib. Bus Persib masih ada tuh di parkiran yang lain. Ini buktinya kata dia. Ada juga narasi yang lain. Pokoknya kami bingung lah. Kami no comment kalau soal inilah.